Bang Erik, mohon maaf tadi untuk tiroid sudah saya Ya dok, presentasi. apa Ya, dok? untuk tiroid udah tapi karena kamu nggak ada jadi nggak laku tadi, nggak pengen tanya. Kita tak kembangin aja udah nanti ke materi umum makanya jadi tanya jawab macam-macam nih tadi. Udah Loh banyak kan tiroid. pada nggak ngerti kali masalah tiroid naikin Nah, anxiety ya? iya. Ya memang ada jadi NCT penyebabnya itu. Ya sudah tahu Iya. aja lah teman-teman. Nah, makanya kalau kita diskusi ya, ini harusnya kalau ada yang jadi diskusi aja. Untuk materi udah tak share di grup ya tadi apa ya untuk flash show. Mau ini ditaruh di depannya lekas sehat tulisan gitu. Gitu ya. Iya. Iklan-iklan ditaruh Nah, kalau beneran. ini kan bisa nih. Tuh ada Oh silakan di iya. pojok nih kanan nih install ya. Mana ya? Iya. Hilang tangan saya. Yang bikin rame itu hipertiroid kan itu artis yang kena itu dok. Indra Oh iya, Bukman. Indra Indra Bruggman. Bruggman ya rame itu di grup Ansetas Forum kan. Tapi kan Kalau dia masih susu, hidup kan? masih hidup lah dok, masa? Nah, ya belum ada paling lah. Biasanya kalau udah N baru rame lagi tuh nanti. Iya, iya. Tapi N-nya kan gara-gara tiroid, bukan gara-gara Oh beda ya. anxiety. Beda. Kalau Tapi gara-gara gejalanya kan anxiety sama. nggak, iya, cuman Gejalanya nggak kan ada anxiety nggak bikin orang N, anxiety bikin orang N mah. Masa ya Ya, cemas kena anxiety orang cemas bikin orang N. ya. iya kalau anxiety bikin orang N itu di grup 94.000 N semua. N semua. Ya nggak usah lah di saat lo nembak cewek pertama kali langsung N. Mau nggak jadi cewek gue? Langsung kan cemas tuh dijawab. Iya atau nggak cemas mati langsung. Nih tadi materinya ini ada ini sekitar kemarin kan benjolan leher ini sekilas. Ya, mungkin udah jelas kali ya dipahamnya. Ini kan fungsinya kan ini Bang, tiroid itu. Nah, bisa Hmm. untuk hormon tiroid itu memang menstimulus terbentuknya energi yang besar, oksigen sama ini karbohidrat sama lemak ini kan. Oh jadi dia menstimulus oksigen. Jadi kalau saya Mas, nafasnya memperbanyak CO2, berarti dia nggak terstimulus. gini, menstimulus konsumsi oksigen. Jadi dia membuat sel itu mengambil oksigen itu. Jadi kan justru memicu nanti bisa memicu hiperventilasi, Bang. Oh gara-gara Kan tiroid ini jadi dia jadi hiperventilasi gitu. ya kan dia kan jadi merasa membuat sinyal bahwa Kurang tubuhnya butuh oksigen. wah, kurang kurang Hmm. kurang oksigen. Akhirnya nafasnya kan cepet tuh. Nafas Hmm. cepet terus ditambah sama orangnya mudah lapar tuh. Maka dia perlu banyak makan. Dia Karena banyak metabolisme makan. yang cepat Ah, itu ah. ya. Tapi karena dia untuk pembongkar energi kepake, ya akhirnya jadi habis energinya. Jadi kurus biasanya karena kepake. Kalau gemuk ya berarti masih ada yang tersimpan. Nah, sama ini kalsium nih. Kalsium bisa turun karena apa? Ada hormon kalsium, kalsitonin yang dia diproduksi oleh tiroid gitu. Ya, ini Kalsiumnya turun. malah banyak nih. Jadi di timbunan kalsiumnya banyak. Akhirnya jadi kalsifikasi nanti. Kalau Jadi kayak kalsium kalsium banyak, magnesium turun dong berarti. ya, Magnesium turun bahaya dok. ya makanya Lambungnya kena juga dong berarti kalau magnesium turun. ya bisa kan kan bisa hubungannya ke ini. Nih, potential bisa ke mana ini? Nah, Diare kelainan bawah. iya ya. Rapid heartbeat itu juga kekurangan magnesium juga bisa tuh rapid Iya, heartbeat. teret, weight loss, berat badan turun, Iya. muscle weakness, increasing sweating, berkeringat banyak. Ya ini ada NCT, lebih sensitif dia. Keringat dingin ya kan, dehidrasi, ini banyak minum ya. Feeling too hot tuh pasang badannya panas sudah tuh. Iya Merasa kan, panas, cuman nggak demam. Tapi enggak dia merasa dia merasa panas ya, merasa panas karena kan energi di tubuh tinggi itu. Karena banyak cuman jadi kemeringat kan banyak energi ATP-nya kan banyak di tubuh. cuman nggak demam gitu. Nggak, maksudnya dicek normal Ya suhunya. itu bisa demam bisa enggak sih Bang? Karena kan kan gini yang jelas tubuhnya kan merasa banyak energi. Itu kalau misalnya coba aja di time. Kalau enggak berarti tubuhnya merasa aja enggak masalah. Itu cuman ini kan perasaan ya. Perasaan. Hmm. Perasaan dia tubuhnya merasa panas nih. Kok panas ya gitu. Udah kemeringat gitu kan nih. Tremble hand karena dia kan kebanyakan banyak energi orang yang kebanyak energi lah. Oh iya getar tangannya. Nah, Infertility tuh nggak bisa ini ya melahirkan ya. ya tidak bisa ya tidak bisa Mandul. menghamili juga. Iya. Ya kenapa? Kan dia harus gerak terus nggak nyaman kan. Nah ini kalau hipertiroid dia lebih ke NCT ya. Kalau ke Anxiety hipotiroid ya. lebih ke depresi. Karena Iya dia kan betul hipo. energinya Hmm. kecil. Jadi dia merasa minder, merasa ini, Iya betul. merasa Lama lelah. Malaysia jantungnya kan nggak jantungnya lambat, darah lambat, akhirnya lemes orangnya lemesan.
kayak ayam Ya, sayur gitu. lemasnya lebih ke bawah. Irregular heart rate. Nah, yang paling berat koma. Nah, jadi sebetulnya hipo dan hiper lebih bahaya hipo. Sama gula juga lebih banyak, lebih bahaya hipo dok gula. Ya, ya itu sekedar aja refresh ada. Konstipasi juga ya hipo ya konstipasi. Ya kan energinya sedikit bang. Jadi akhirnya pencernaannya lambat kan. Oh Akhirnya jadi. iya 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 Kalau ya iya. kalau Iya. yang ini kan tadi pencernaan cepat. Akhirnya kan Akhirnya kalau diare. di atas diare. Jadi BAB-nya Heeh. cepat. Frequent bowel movement kan. Jadi dia fesesnya itu cepat tuh gitu. Wih di. Kalau hipertiroid ini hipertiroid kan ini tiroid nih ya, tiroidnya ini dia kan memproduksi ini. Nah ini tuh dia feedbacknya ke TSH yang menyuruh dia produksikan ini TSH. Ini hipofisis ya, Hmm. hipofisis terima instruksi dari hipotalamus. Hipotalamus di mana? Hipotalamus ada di sistem limbik. Sistem limbik apa? Perasaan, Emosi, cemas, emosi. emosi. Ya, Iya yes. perasaan. Hmm. Jadi ini kalau dia emosi, jadi adanya cemas sebetulnya. Mungkin dia efeknya kalau ini ke trigger ininya nyuruh ini ininya banyak. Ini pada saat dia kan dihambat nih harusnya kan dia nyetop nih hormonnya. Stop stop udah. Tapi ini kan masih masih nyuruh terus dari atas. Dia bingung nih. Nah, bisa kalau kalau normalnya relax itu kan dia setelah di stop dia berkurang. Kalau berkurang dia berkurang produksinya. Nah, kalau hipertiroid kan ininya banyak. Nah, bisa masalah di tiroidnya, bisa masalah di hipofisisnya dan hipotalamus. Coba nanti dicari ya organ organ yang termasuk sistem limbik itu mana? Setahu saya hipotalamus masuk, hipofisis itu enggak. Masuk hipotalamus, hipotalamus yang mengatur Nah, perasaan kita kan. masuk mengatur hormon ya. Hmm. Kalau perasaan tuh yang sistem limbik secara keseluruhan. Nih, jenderalnya ini hanya 10% ini dari kehidupan tapi penting jenderal-jenderal semua di situ. Itulah yang membuat pengendalian hawa nafsu dan mengendalikan perasaan itu terasa berat karena dia pusat dari kehidupan. Tapi dia hanya 10% sebetulnya. Kita diberi modal 90% namanya neokortex untuk mengendalikan ini, hipotalamus. Nah, ceritanya seru nih kalau bab otak ini. Ya, neokortex kan bisa ada cabang-cabang baru. Ya, Iya, kalau yang kita ditampik. kita Nah, ya kita misalnya panik gara-gara sesak napas, maka akan kebentuk korteks baru. Kalau sesak napas itu bahaya kan gitu kan. Begitu ya, bahaya, pencet tombol panik, hipotalamus keluar ya gitu deh. Anxiety lagi, panik lagi. ya kurang lebih begitu. Ya untuk terapi ya ini seperti ada hormon replacement, ada dikasih antitorid, bahkan ini di nuklir Bang, ada radioaktif. Kekurangan Oke. yodium itu garam, Dok. Ya, jadi sebenarnya gini, ini salah nih kalimatnya. Jadi hormon replacement itu pada kekurangan hormon, gitu loh. Lah hormon itu dibentuk oleh ini. Hormon itu dibentuk oleh ini iodium ketemu sama tirosin. Nah, Hmm. jadi kalau ini adalah MIT itu adalah iodiumnya masuk 3. Ya, jadi hormon itu tirosin berkaitan dengan iodium. Kalau iodiumnya kurang kan tirosin nggak bisa jadi hormon tiroid gitu. Jadi ke hormonnya kurang maka dibeli langsung mentahan dikasih hormon atau dikasih iodium, garam beriodium kayak Jadi atau apa. penyebabnya itu gara-gara kurang yodium, bener kata pemerintah zaman dulu. Iya itu Gondok itu benar. Itu benar itu yang nodul seruma itu karena iodium. Kan makanya beberapa garam-garam harus mengandung yodium gitu ya sekarang. dan beberapa ada yang kasus hipertiroid itu kan dikasih dikasih apa Lugol kalau nggak salah. Lugol itu isinya kan ini ada iodiumnya itu baik kan. Kecil biasanya. Gitu. Jadi iodium memang masih kita pakai. Nah, setahu saya makanan Jepang itu banyak yang disuplementasi pakai iodium, benar nggak itu? Nanti coba dicari. Gitu. Kalau di kita garamnya. Gimana teman-teman? Ini ada yang tanya lagi. Bu, tadi tiroid karena Bang Eri baru masuk tak review ya. Yang intinya yaitu. Yang lain tadi cerita benjolan tuh ada macam-macam sebabnya. Intinya itu tadi tabel-tabel itu hormon, pengendali, feedback, ada hubungan dengan hipotalamus loh gitu. Tapi saya mau nanya dok, hipertiroid itu gedenya di sini atau di sini atau di sini? Nah, Di sini, pembesaran tiroid itu ini di slide saya nih. Bukan di depan. di Depan. sini kan? Di Depan. di kalau cowok tuh itunya kan apa? Buah apelnya itu kan? Bawahnya lagi, bawahnya lagi. Bawahnya buah apel.
Nih, lokasinya tuh di sini loh. Lokasinya anatomi ya kembali ini di sini. Tiroid itu di sini. Adam apple kan di sini di atas. Ada Apple dia di bawahnya ada Apple, di Di bawahnya apa? sini, di sini. Oh, di situ. Kalau yang di Tiroid. sini apa, Dok, berarti, Dok? Ini kan ini masuk dalam krikoid Kelenjar. ini masuk laring ini. Bagian laring ini kan atas ini termasuk sini tonjolannya itu kan ini. Oh. Dia tiroid ini di bawahnya. Jadi kalau hyper itunya gede, gondok gitu kan kata orang. Kalau jadi gini hipertiroid itu fungsinya ini meningkat. Fungsi meningkat Heeh. ini adalah ini kinerja yang meningkat. Nah biasanya kinerja meningkat itu ditandai oleh organnya yang gede juga. Tapi tidak mesti juga bisa jadi ukurannya normal, tapi fungsinya ini berlebih. Hmm. Dia banyak memproduksi, tapi ini ukurannya tidak terpengaruh. Tapi ada yang dia ukurannya itu besar, jadi sel-selnya itu gede-gede gitu ya. Tapi fungsinya juga naik. Ada yang gede tapi dia nggak naik, itu fungsinya. Jadi misalnya ya normal ukurannya tapi fungsinya ini berlebih jadinya hipertiroid gitu. Oke. Ini keturunan juga bisa ya, Dok, ya, penyakit ini? Bisa keturunan, tapi sebetulnya lebih tepatnya genetik ya. Jadi genetik yang membentuk organ ini. Nah, genetik itu bisa karena keturunan, bisa karena mutasi pada saat kehamilan atau bahkan pada saat kehamilan itu ada infeksi yang mengganggu janin. Nah, jadilah mutasi gen. Nah, atau pada saat hamil kena apa radiasi apa misalnya X-Men gitu kan. Nah, jadilah Hmm. mutant nih. Ini sebetulnya mau tak cantumkan etiologi ada genetik cuman nggak tak masukin karena nanti nggak ribet kan. Iya. Anxiety juga gara-gara gen. Ya lebih ke sensitivitas selnya kan. Ya, jadi berarti kalau eh, kita kelebihan hipertiroid, kita mesti bernafas dengan memperbanyak CO2 dibanding CO2-nya gitu kan ya. Jadi Cuman biar nggak hmm, hyperventilasi. cuman Giper ini kan dia organik bang. Jadi kalau terapinya ya terapinya organik. Kalau pakai terapi non organik ya susah juga. Ya paling membantu kan gitu, membantu biar Ya dia nggak anxiety banget. ya dengan si terapi NCT-nya ini. Cuman Iya, karena kalau kita kasih dia napas berlebihan makin anxiety, Dok. Ya kan ya justru napasnya kita mm, pelanin biar dia nggak anxiety kan gitu. ya betul dipelanin. Cuman ini tetap jadi lemas bang. Karena kan butuhnya energi nyata. Iya benar. Jadi obat Ya masuk, terus cara pernapasannya dibenerin, yes ya dia tetap bersosial biar nggak jadi aneh kan gitu kan ya. ya. Jadi memang benar holistic care jadinya. Tuh kan, ACI jadi bisa mensupport semua penyakit kan. Termasuk tinnitus. Nah. Hearing Oh loss dan iya. tinnitus. Terus disfagia juga bisa orang susah nelen. Disfagia itu apa? Orang susah nelen. Susah menelen itu namanya disfagia. Kalau nyeri telan namanya odinofagia. Jadi misalnya saya nelen susah. Nah, dicek semuanya normal itu kan psikis bisa. Tidak jarang kok saya dikonsuli dokter psikiater. Ini organik nggak gitu. Oh Orang iya, susah nelen. disfagia. Orang Disfagia. susah orang susah nelen. Tak periksa sarafnya error, oh berarti organik, berarti bukan cemas. Itu tak rujuk ke saraf atau tak terapi sendiri. Oh, ini normal ya saraf, kembali ke jiwa, saraf di terapi. Katanya. Oh kalau fungsional pasti ke jiwa ada pasti gitu ya. Kalau Iya, organik ya itu ya. iya. Karena kan secara secara keilmuan itu kalau tidak ada ACI gini saya tidak terlibat ke ACI kan ke psikiater, dokter jiwa. Jadi semua dokter spesialis itu kalau tidak punya pengetahuan kecemasan tentu yang berbau non organik akan di-refer ke psikiater. Nah, Kenapa sedangkan nggak ke teman-teman psikolog loh? karena dokter-dokter tidak kenal psikolog gitu ya. Karena dia bukan Betul. dokter gitu. Enggak, di keilmuannya itu loh. Jadi mungkin memang butuh apa ya? Butuh pengenalan dengan psikolog. Jadi kalau dari sisi keilmuan kan ada semua dokter umum akhirnya belajar kejiwaan masuk ke psikiater. Nanti barulah ya ibaratnya gini, ada dokter sama perawat gitu loh. Perawat jiwa itu namanya psikolog, dokter jiwa namanya psikiater. Dari dokter tentunya rujuknya sama dokter, tidak mungkin kan dokter rujuk ke perawat gitu loh secara struktural, tapi Hmm. secara apa namanya uh, holistic care ya bisa aja ke psikolog gitu. Cuman kan secara struktural psikolog itu
harusnya menyatu dengan psikiater sih. Kayak misalnya bidan dengan obgyn gitu loh, bidan dengan dokter kandungan. Materi Nanti silakan. live IG sama saya dok masalah tiroid. Boleh. Cuman untuk ngasih tahu kan gara-gara Indra Bruggman nyebar lagi tuh di grup Facebook Ya. jadi pada takut apakah saya tiroid atau enggak, jadi kayak nyamain gitu lah, jangan-jangan saya tiroid. Mau Nah itu kapan? mungkin Sabtu live malam? IG-nya lebih ke ini aja lebih ke tiroid hypertiroid itu gimana gitu. Kalaupun bengkaknya di mana karena orang Ya. pada mikir di sini dok bengkaknya dok. Di sini kan kelenjar bening ya. Kalau di sini kan ya. Ya, kelenjar bening. Kalau kelenjar bening Ya. kan emang normal kan ya. Kalau emang gigi juga Ya, rusak juga bisa di sini normal. bengkaknya kan. Ya. Gigi sakit di sini. Nah orang mikir di sini, saya bukan di sini. Makanya Ya. banyak yang ya itu cocok logi. Ya.